ini kita lagi gabut banget nih berdua. Kita mau keliling-keliling aja. Bener banget, tapi kayak keliling dulu ngapain? Mending kita bikin podcast gak sih? Iya, tapi kita bingung narasumbernya siapa. Bener banget. Tapi guys, lihat ada Gita sama Manda. Mereka ngapain di sini? Lihat guys. Hai. Kalian ngapain? Kita lagi bikin TikTok. Ih, daripada bikin TikTok gak jelas, mending dia jadi ini di podcast kita aja. Narasumber kamu ikut gak di podcast kita? Boleh dong. Emang kita mau bahas tentang apa nih? Kita bakal bahas tentang kerajaan Aceh. Menarik gak tuh materinya? Batu Aceh. Yuk, kita langsung aja gak sih? Yuk guys. Oke teman-teman, kita udah dapet nih temenin yang buat ke podcast kita. Tungguin podcast kita guys. Hello everyone, welcome to Pot1 Podcast 5 Sekawan. Yeay. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngapain nih Kia? Kita bakal ngebahas tentang kerajaan Aceh nih. Wah, kayak materi kali ini seru banget deh. Benar. Tapi tujuan materi kali ini juga bisa nambah wawasan buat kita semua gak sih? Benar. Oke, sebelum mulai ke podcastnya, gimana kalau kita perkenalan dulu? Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Rani Merah Putri. Hai, perkenalkan nama aku Enia Kia. Ini ada siapa nih di sini nih? Halo semua, perkenalkan nama aku Ragita Ramandani. Hai semua, perkenalkan nama saya Mandarina Putri. Nah, Man, aku pengen tahu deh tentang berdirinya sejak kerajaan Aceh tuh kayak gimana. Kamu boleh cerita sedikit gak? Boleh? Nah, awal berdiri kerajaan Aceh itu pada tahun 1496. Nah, itu dia diletaknya di Aceh Reut dan didirikan oleh Ali Muhayyad Syah. Kalau boleh tahu, Ali Muhayyad Syah itu asli orang Aceh, Man? Iya, dia asli orang Aceh. Awalnya tuh Aceh merupakan bagian bawahan kerajaan dari Kesultanan Tedir. Nah, karena itu penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan ketika Muhayyad Syah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507. Nah, keempat kesultanan ini dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada sebelumnya, kayak seperti Indra Purba, Indra Purwa, Indra Matra, dan Indra Pura atau Indra Purai. Terus abis itu ada apa lagi selain itu, Manda? Ada juga nih masa kejayaan Aceh. Contohnya kayak apa tuh? Boleh diceritain sedikit gak? Nah, masa kejayaan Aceh itu awalnya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lalu Aceh ini mengalami kemajuan di bidang perdagangan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang berkuasa atas perdagangan Islam, menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Selain itu juga bangsa Belanda dan Inggris seperti bangsa Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang, dan juga perdagangan dengan Aceh. Oke, ada lagi nggak, Manda? Sudah itu aja sih yang saya tahu. Habis materi kamu tadi, aku mau nambahin sedikit materi yang aku baca ya, Man. Tentang sejarah kemundurannya. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Nah, aku pengen tahu nih, di kerajaan Aceh itu ada keruntuhannya nggak sih? Nih, aku mau ngasih tahu sedikit ya tentang keruntuhan Aceh itu dipengaruhi karena adanya perbuatan kekuasaan. Terus faktor yang menyebabkannya keruntuhan Aceh Belanda yang terus melancarkan perang terhadap Aceh.
Lalu Belanda menyatakan perang pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya yang ancaman diplomatik yang dilancarkannya. Lalu gagal, terus membuatnya menguasai Aceh. Selanjutnya ada materi apa nih kita? Masih ada nih yang kelanjutan tentang sejarah kemundurannya. Perang Aceh tersebut berlangsung selama 40 tahun loh. Terus mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Oh ya Ran, kalau boleh tahu daftar raja-raja di Aceh itu siapa aja sih? Nah, Man, daftar raja-raja Aceh kan banyak nih, tapi yang aku baca sih dari artikel yang aku hafal cuma 5, nggak apa-apa ya. Yang pertama tuh ada Sultan Ali Muhayyad Shah, terus yang kedua ada Sultan Salahuddin, dan yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, dan yang keempat ada Sultan Hussein Ali Riayat Shah, dan yang kelima Sultan Muda. Oh iya, kamu tahu gak sih masa jabatan raja-raja itu berapa tahun? Masa jabatan mereka aku tahu. Yang pertama kan tadi ada Sultan Ali Muhayyad Shah. Dia menjabat dari tahun 1496 sampai 1528 Masehi Kia. Terus yang kedua Sultan Salahuddin, dia jabat dari 1528 sampai 1537 Masehi. Terus yang ketiga Sultan Alauddin, dia menjabat dari 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Hussein dia menjabat dari 1568 sampai abad ke 1575. Dan yang kelima itu Sultan Muda, dia menjabat cuman sepertinya kayak satu abad doang, 1575 Masehi. Oke. Nah Git, kan tadi kita udah ngebahas sejarah kemunduran sama daftar raja-raja di Aceh nih. Sekarang aku boleh tahu gak kehidupan di kerajaan Aceh tuh kayak gimana sih? Boleh dong, di sini aku bakal ngasih tahu beberapa kehidupan di kerajaan Aceh nih. Yang aku tahu tuh di kehidupan di kerajaan Aceh itu ada 2, ya kehidupan sosial sama kehidupan ekonomi. Nah di sini aku bakal ngejelasin kehidupan sosialnya. Letak strategi Aceh itu membuat perdagangan maju secara cepat, juga berdampak positif pada kemajuan kebudayaan masyarakat lainnya karena sering kayak berhubungan dengan bangsa lain. Terus yang kedua itu kehidupan ekonomi. Kayak pada masa kejayaannya, perekonomian Aceh tuh berkembang pesat, terlebih pada penguasaan Aceh atas daerah-daerah kayak pantai barat dan timur Sumatera, sehingga menghasilkan rempah-rempah yang banyak, yaitu contohnya kayak lada. Nah, hasil bumi dan alamnya itu menjadi bahan ekspor penting juga tuh buat Aceh, karena sehingga perekonomian Aceh itu mengalami perkembangan yang pesat. Jadi perkembangan cepat gara-gara hasil dari bumi dan alam itu jadi bahan ekspor buat perkembangan Aceh di sana. Itu sih yang aku tahu. Jadi itu kehidupan di sosial sama ekonominya di kerajaan Aceh. Nah, itu aja sih yang ada kehidupan di kerajaan Aceh. Jadi kayak kehidupan sosial sama kehidupan ekonomi. Nah, di sini aku bakal nanya kayak peninggalan Aceh tuh gimana sih? Coba boleh ceritain gak ya? Jadi peninggalan Aceh itu yang aku tahu dan aku cari di Google itu tuh ada 7. Yang pertama itu Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ini dibuat pada masa jabatan Sultan Iskandar pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Yang kedua itu Taman Sari Gunawan. Taman ini menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Yang ketiga, ada peninggalan Benteng Indrapatra. Benteng ini dibangun untuk menjadi tempat pertahanan dari penyerangan
musuh. Nah, Kia, peninggalan barang-barang tajam gitu ada nggak sih di Aceh? Ada dong. Di sini tuh ada senjata yang bernama meriam Kesultanan Aceh, yang dulunya ini meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. Oh gitu. Nah, Kia, di sini aku mau tahu nih salah satu peninggalan Iskandar Muda tuh apa sih? Peninggalan Sultan Iskandar Muda itu ada makam. Makam ini tuh makamnya punya Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda, sorry. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh. Selanjutnya yang kamu tahu tentang ini apa lagi sih, Kia? Jadi yang keenam itu ada uang emas kerajaan Aceh. Uang emas ini bernama dirham emas sejumlah 300 keping. Pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Bandar Aceh. Oh, Yang terakhir itu ada Hikayat Kerajaan Aceh, karya sastranya. Jadi karya sastra ini tuh masih dipakai oleh orang Aceh untuk melestarikan budaya Aceh. Oke. nah Kia, dari tadi kamu ngejelasin materi, maaf nih aku salfok banget sama bibir kamu. Kenapa tuh emang bibir aku? Bibir kamu kayak pecah-pecah banget. Iya nih gara-gara terus kering kan, terus aku lopek-lopek. Ih, lain kali jangan kayak gitu ya. Aku ada saran nih. Apa? Lip balm buat bibir kamu yang pecah-pecah. Apa nih? Nih lip Bagus balm gak? dari Wardah. Coba deh kamu cobain. Bagus gak? Aku pakai sih bagus banget. Worth Oke. it juga harganya. Aku coba ya. Iya. Sumpah warnanya bibir banget. Kelihatan jadi pelampi banget gak sih dari sebelumnya? Iya bener. Guys, sumpah ini jadi bibir aku jadi lumayan cerahan ya. Nopek. Nih guys. Soalnya tadi aku salfok banget nih duduk di samping Kia, dia ngejelasin materi. Bibirnya kayak pecah-pecah banget, terus kayak sering namanya dikopekin. Itu kan gak baik ya guys, apalagi zaman sekarang tuh lagi musim panas. Terus cuacanya juga nggak stabil, Iya. kadang panas, kadang hujan, jadi kan sering kalian juga jarang terawat bibir tuh. Jadi kalian jangan lupa beli di kayak Indomaret terdekat atau di toko kosmetik itu terdekat ini banyak ya guys. Nih, guys. Harganya juga terjangkau. Ini lip balm kok buat dibawa ke sekolah iya. juga gak apa-apa, soalnya nggak ada warnanya. Nah, lip balm dari Wardah ini juga bagus banget loh, ada SPF-nya teman-teman. Berapa tuh SPF-nya? Kalau nggak salah sih 15 PA++ ya man. Jadi kayak cocok banget nih buat bibir temen kalian kalau ada yang pecah-pecah. Terus nih contoh kayak Kia tadi. Pulang dari sini kita OTW beli nggak sih man? Borong dong ya kali. Aku juga gak sih? Iya, soalnya kamu pecah-pecah banget Kia bibirnya. Oke. Lain kali jangan dikelopekin lagi ya. Oke Rania. Jangan kapok ya kita sama Manda. Datang-datang terus ke podcast kita. Sering undang ya? Oke. Aman. Apa penutupnya? Ya. Sekian dari podcast kita ya teman-teman. See you di next podcast kalau ada lagi. Kalau kita Bye. ini bareng lagi. Bye. Bye. Pot one podcast 5 sekawan. Bye. Gila. Teman, aku mau klarifikasi sedikit nih kenapa nama podcast kita itu Pot One. Padahal aslinya kita cuman berempat. Nah, sebenarnya kita tuh ada berlima, tapi teman kita yang satu berhalangan hadir. Dia bilang ada acara keluarga. Siapa nih teman kita yang berhalangan hadir? Fatur. Nih kalau Bu Lena nanti tonton video sampai habis, dia bilang ke kita ada acara keluarga Iya. di Bogor ya gitu. Iya, Di Bogor, nanti Bu. aku tampilin SSN cetan aku Nih di sama sini dia ya. nih, di tengah-tengah sini. Capek gua, capek banget. Hey guys, Soalnya kayak pas hari Jumat juga kita udah bilangin hari Minggu kita mau bikin video. Terus dia bilang apa man? Dia bilang iya doang, cuman nggak datang. Nah guys, kita udah ngajak, terus kita juga udah janjian dari jam 9 dan kita beneran nungguin dia buat hadir sampai jam 11 ya gitu tadi. Iya. Tapi dia bener-bener nggak hadir dan tiba-tiba nelfon ke HP-nya Kia. Dia bilang lagi lagi ada ada di Bogor. kita nggak tahu itu benar apa enggak ya guys. Yang penting video kita kali ini udah selesai. Yeay. Bye semuanya.